ada ketahui. Jadi jangan lebat. Balik. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati Bapak anggota unsur pimpinan perangkat daerah, khusus Forkopimda Tanggal, Bapak Kapolres atau pejabat wakili, Bapak Dandim atau pejabat wakili, Bapak Ketua Kejaksaan Negeri Sanggau, pejabat wakili, yang kami hormati Bapak Ketua KPU Kabupaten Sanggau beserta jajarannya, yang kami hormati juga Ibu Ketua Bawaslu Kabupaten Sanggau beserta jajaran, Bapak Ibu sekalian, para pengurus partai politik, para pengusung dan pendukung paslon pilkada kita tahun 2024 yang teristimewa. Pasangan calon kita ada 3 pasangan calon yang malam hari ini hadir dari paslon 1 dan paslon 2 dan 3 seperti yang telah tadi dihadiri oleh umumnya. Bapak Ibu sekalian, para hadirin sekalian yang kami muliakan, dia kata Bapak Curah kita salukan masengan kak jembatan. Tentunya dia akal yang hidup. Untuk pertama-tama kita patut bersyukur pada malam hari ini kita bisa menghadiri satu kegiatan yang cukup mulia yang sudah diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sanggau terkait dengan persiapan kita untuk memasuki hari H daripada pelaksanaan pilkada kita yang tinggal menghitung jam saja lagi, yang sudah terencana dan sudah ditetapkan tanggal 27 November beberapa hari kemudian atau dilaksanakan pada hari besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu yang pertama kami atas nama pemerintah daerah perlu menyampaikan terima kasih kepada pihak KPU yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Tentu memang satu kebiasaan kita sebagai insan ataupun sebagai makhluk yang percaya pada Tuhan Kuasa, memang sewajarnya ketika kita ada memasang seperti itu, memang sewajarnya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan agar di dalam pelaksanaan kegiatan nanti kita mendapat perlindungan daripada Tuhan Kuasa. Dan kemudian di beberapa kesempatan kami sering menyampaikan atau menginformasikan, dan terakhir tadi siang di kegiatan rapat koordinasi penyelenggara pilkada kita yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangkol, kita selalu mengharap dan mengimbau kepada hadirin sekalian bahwa ketika kita akan melaksanakan pesta kita, pesta demokrasi kita sangat menginginkan daerah kita ini dalam situasi yang kondusif. Kenapa? Karena kita berkeyakinan kalau daerah kita tidak aman, kalau daerah kita terlanda oleh konflik sosial yang kita khawatirkan, pelaksanaan pilkada bisa terancam gagal. Itu yang kita lakukan. Kenapa? Karena berkaitan dengan pilkada kita tentu sudah membutuhkan biaya sangat mahal. Namun demikian kalau terancam gagal sangat disayangkan. Nah, oleh Bapak Ibu sekalian, tentu menjadi harapan kita bersama bahwa di dalam pelaksanaan pilkada nanti situasi, kondisi, keamanan dan ketertiban di daerah kita bisa terlaksana dengan baik, bisa terjaga dengan baik. Karena ini adalah jaminan nomor 1 daerah kita supaya aman. Tanpa itu maka bisa kita khawatirkan pelaksanaan pilkada tidak berjalan seperti yang kita. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa dalam proses pilkada kita sudah ditawarkan katakanlah paslon menjadi seorang pimpinan kita, dan saya kira paslon yang ditawarkan kepada kita semuanya sudah memenuhi kualifikasi semua, orang-orang yang sudah bagus semua, tinggal tergantung kepada masyarakat kita yang menentukan. Kita ingin dalam proses pilkada, Bapak Ibu sekalian,
sekalian, kita ini masyarakat kita ini cerdas dalam ini. Cerdas dalam memberikan pengertian bahwa masa kita mesti ketika menentukan pilihan mesti harus melihat bagaimana paslon yang didapatkan kita. Tapi pada dasarnya semua calon adalah calon yang berkualitas semua. Calon-calon yang sudah memenuhi persyaratan dan sesuai peraturan perundang-undangan untuk dapat dijadikan sebagai pasangan calon kita. Nah, terhadap ini maka kita bersama-sama ketika kita hadir pada malam hari ini, mari kita mengajak kepada masyarakat kita untuk melaksanakan pesta demokrasi ini dengan sebaik-baiknya. Perbedaan pandangan, perbedaan politik itu adalah hal yang wajar. Karena kita adalah negara demokrasi. Justru dengan adanya pandangan politik berbeda ini menunjukkan bahwa kita melaksanakan asas demokrasi kita. Kita menjunjung tinggi menghormati perbedaan pilihan. Nah, dalam konteks sebagai aparatus negara kemudian termasuklah dari unsur-unsur organisasi kemasyarakatan, tentu kita berharap bisa bersikap netral. Netral dalam arti bukan tidak memberikan pilihan, tapi kita tidak direkomendasikan, tidak diizinkan untuk katakanlah melakukan hal-hal yang bersifat yang menunjukkan ketidaknetralan kita sebagai masyarakat. Itu harapan kita. Nah, berkaitan saya kira berkaitan dengan kegiatan kita malam hari ini, tentu sekali lagi kita bersyukur pada KPU supaya agar sehingga kegiatan kami malam hari ini bisa berjalan lebih baik dan otomatis memberikan manfaat yang sebaik-baiknya kepada kita semua, terutama kita hadir, dan selanjutnya barangkali ini menjadi tugas kita bersama untuk meneruskan informasi-informasi kepada masyarakat kita. Kenapa? Karena memang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu sekalian, dalam hal kegiatan perpolitikan negara kita mungkin masih ada masyarakat kita yang masih kurang menerima informasi berkaitan dengan perpolitikan negara kita. Nah, saya kira ini menjadi kewajiban kita bersama untuk memberikan keterangan informasi kepada masyarakat kita, sehingga nanti ketika pada hari hanya masyarakat kita menjadi siap untuk memberikan hak pilihnya pada saat tanggal 27 November beberapa hari kita tidak memilihkan pemilih kita ada yang tidak memberikan hak pilihnya atau biasa dengan golput. Sangat disayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara kita yang hadir di sini misalnya atau masyarakat kita dua yang tidak memberikan hak pilihnya, sangat disayangkan. Kenapa? Karena depan dalam konteks pemilihan kepala daerah kita, aturan yang berlaku adalah selisih satu suara saja sudah memberikan kebenaran kepada salah satu calon. Ya, Pak Ketua, satu suara saja. Jadi itu kita berharap kepada masyarakat kita, dan saya kira ini menjadi tanggung jawab kita, Bapak Ibu sekalian, untuk kita memberikan informasi di internal kita, di internal organisasi kita, di lingkungan tempat tinggal kita, berkaitan dengan segala sesuatunya terkait dengan kesiapan kita memasuki kegiatan pesta demokrasi kita, yaitu pilkada tanggal 27 November yang akan datang. Kiranya kegiatan kita malam hari ini mendapat restu dari para teman-teman kuasa, dan nanti akan dibacakan barangkali teman-teman dari berbagai kalangan umat beragama yang berbeda ya, dari 6 agama yang ada di Kabupaten Sangkar, yang akan bersama-sama barangkali untuk mengaturkan doa untuk keselamatan daerah kita khususnya Sangkar, sehingga pelaksanaan pilkada nanti mendapat lindungan, mendapat berkah